Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya minta maaf nih penerangan kayaknya kurang bagus ya. Soalnya juga bukan lagi di rumah atau lagi di mana, masih di Bintara ya. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman semuanya. Ini belum sempat bikin slide karena seharian ini lagi sibuk-sibuknya ya. Lagi sibuk-sibuknya sejak pagi, siang, sore sampai malam. Subhanallah. Jadi masih ke sana kemari. Semoga semuanya bisa memaklumi. Kemudian juga ini teman-teman semuanya, aduh kayaknya semangatnya lagi pada kendor atau bagaimana ya? Karena mungkin kelamaan libur dan saya juga mungkin lagi nggak bisa terus. Tapi kita masih ada ini pertemuan kelima. Sedangkan kita janji kita di batch fikih ini kita ada 8 kali pertemuan ya. Jadi setelah ini masih ada 3 pertemuan lagi. Gitu, subhanallah. Nanti untuk 3 pertemuan lagi ini mungkin saya kira kita akan sebarkan mungkin biar lebih banyak peserta dan kita lebih semangat tentunya. Baik, Barakallahu mungkin malam ini mungkin kita agak singkat aja karena materinya juga singkat ya. Pembatal wudhu kita sudah selesaikan. Sekarang kita bicara tentang tayamum. Nah, tayamum itu eh, terjadi atau boleh dilakukan ya, itu karena 2 hal. Ya, tayamum itu dilakukan karena sebabnya 2 hal. Ya, sebab tayamum. Pertama adalah ada mulma, tidak adanya air. Jika nggak ada air, ya berarti apa namanya? Maka dia boleh menggunakan debu, ya, boleh menggunakan debu sebagai pengganti air, ya. Atau yang kedua, ya, jadi masyakoh, ya, apa namanya? Jadi satu masyakoh, satu hal yang berat yang menjadikan seseorang itu sebenarnya air ada nggak ada, itu air ada nggak ada, cuman gara-gara dia sakit misalnya ada satu masyakoh dia sakit misalnya para ulama sebagian ulama juga memberikan satu contoh misalkan kalau kita eh, ngambil mau ngambil air ya di sumur gitu ternyata di sumur itu ada ular ya ada macan atau ada sesuatu yang bahaya gitu sehingga kita nggak bisa pakai air itu. Mm-mm. Iya, jadi maka kita boleh tayamum untuk sholat. Jadi ringkasnya adalah seseorang itu bisa tayamum saat ya tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ya, jadi karena tidak adanya air atau tidak bisa menggunakan air. Jadi tidak bisa menggunakan air karena sakit kah atau karena terhalang dari itu. Ya, seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain adalah sebagian ulama memberikan satu contoh juga adalah ketika pas air ada ya eh, ada air tapi kemudian air itu cuma sedikit. Jika untuk wudhu akhirnya nggak bisa masak, ya nggak bisa makan, ya itu masyakoh juga nggak bisa makan. Akhirnya dia tayamum, sedangkan air dia untuk makan, untuk masak, ya, atau untuk minum, maka hukumnya boleh juga, gitu. Bahkan nanti sebagian ulama mengatakan bahwa apabila air ada untuk wudhu, tapi nanti dibutuhkan untuk memberi minum apa namanya hewan peliharaannya atau hewan tunggangannya, maka itu juga hukumnya boleh bertayamum ya meskipun ada air karena apa demi memberi minum tunggangannya atau hewan ternaknya. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi kebutuhan itu lebih diutamakan daripada air digunakan untuk wudhu tadi.
Nah, ini termasuk kemudahan dalam beragama, ya. Jadi paham sampai sini ya, gambaran-gambarannya ya. Tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, ya, atau memang ada satu masyakoh yang lain. Eh, Tadi itu dengan beberapa gambaran tadi, sakitkah atau memang tidak bisa mengambil air itu, ya, karena di situ ada binatang buas misalnya atau apa, atau karena airnya dibutuhkan, ya, baik untuk masak maupun untuk binatang tadi. Nah, itu nikahnya seperti itu. Ya, baik, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana syarat tanahnya? Ya, bagaimana syarat syarat tanahnya? Jadi tanahnya ini adalah tanah yang berdebu, ya, tanah yang berdebu, ya, karena dalam ayat dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan. Sa'ada yas'adu artinya naik. Sesuatu yang bisa naik. Berarti harus ada debu. Yang apabila kita tiup itu ada debu yang terbang, ya. Atau kita kita tepukkan itu ada debu yang terbang. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dulu misalkan, ya, kenapa kok para ulama zaman dulu mengatakan bahwa boleh menepuk tembok, boleh menepuk tembok. Ketika pas bertayamum nepuknya tembok. Karena tembok pada masa itu terbuat dari tanah, terbuat dari tanah sehingga ketika pas menepuk pun juga ada debunya. Iya, maka itu boleh. Nah, sekarang bagaimana ketika pas berada di misalkan rumah sakit yang bersih atau mungkin kita tembok kita bersih, ya, tidak ada debunya sama sekali, maka difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dibawakan debu, ya, dibawakan debu ke rumah sakit itu. Coba sampai seperti itu. Meskipun nanti, ya, ada fatwa juga oleh sebagian ulama kontemporer bahwa segala sesuatu di bumi ini pasti mengandung debu, pasti mengandung debu. Bahkan sampai di pesawat pun ada katanya. Sehingga ketika pas tidak ada, maka ya apa namanya, apa yang ada di depannya itu udah termasuk mengandung debu apapun itu. Iya, barakallahu. Cuman bedanya kalau sebagian ulama mem- memberikan satu apa namanya syarat, ya, soaidan tadi harus ada sesuatu yang bisa ditiup, ya kan? Kalau ditiup itu nanti ada yang debu yang terbang gitu atau pas ditepuk gitu. Atau sebagian ulama lagi, ya, ulama kontemporer, ya, itu mengatakan segala sesuatu itu pasti ada debunya, maka apapun diletakkan itu maka bisa untuk tayamum, ya, apapun. Jadi seperti itu. Tapi eh, saya rasa jangan gunakan fatwa yang ulama kontemporer ini kecuali jika memang dalam kondisi darurat gitu. Kecuali dalam kondisi benar-benar darurat, tidak ada yang bisa dicari lagi gitu. Ya, maka pokoknya cari sesuatu yang sifatnya debu. Ya, sesuatu yang sifatnya debu dan bisa ditiup tadi. Eh, Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian tayamum itu hanya berlaku pada satu kali sholat. Ya. Jadi misalnya ya, ketika seseorang itu eh, apa namanya sholat duhur, ya, nanti ketika pas sholat asar harus tayamum lagi. Mm-mm. Karena apa namanya untuk kalau wudhu itu benar-benar menghilangkan hadas. Ya, sedangkan kalau tayamum itu hanya sebagai pengganti saja, ya, pengganti apa? Pengganti wudhu. Karena sebagai pengganti wudhu, maka setiap kali sholat maka harus diganti, begitu. Tapi kalau wudhu itu benar-benar menghilangkan hadas, selama seseorang tidak berhadas, maka dia boleh tidak berwudhu lagi. Misalkan sholat maghrib, selama maghrib sampai isya tidak tidak ada yang batal, misalkan, maka tidak batal wudhunya, maka langsung sholat isya tidak mengapa. Tapi kalau tayamum enggak, tayamum itu maghrib nggak dapat air, ya, bulan tayamum akhir itu
sholat isya tayamum lagi, harus tayamum lagi. Jadi tayamum hanya boleh untuk satu satu kali sholat saja. Kecuali nanti para ulama mengatakan sholat sunnah. Jadi kalau habis maghrib ya nanti me, apa namanya sholat sunnah misalkan begitu ya, itu nggak apa-apa. Habis isya sholat sunnah itu nggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Itu menjadi catatan. Kemudian tayamum itu sendiri, ya, ketika seseorang tayamum, ya, setelah tayamum baru kemudian mendapatkan air, ya, dan itu masih di waktu sholat. Misalnya sholat maghrib tayamum, habis itu ternyata setelah selesai sholat maghrib 15 menit kemudian dapat air. Apakah dia perlu mengulangi ya sholat maghribnya? Maka dulu para sahabat berbeda pendapat ya. Ada yang mengulangi, ada yang tidak mengulangi ya. Tapi yang mengulangi dapat 2 pahala dan yang tidak mengulangi itu sudah sah sholatnya. Ya, jadi pahalanya 2. Baik barakallahu. Tapi secara umum adalah jika sudah selesai maka tidak perlu mengulangi lagi. Nanti ada pembahasan para ulama apabila seorang di tengah-tengah sholat tiba-tiba mendengar gemericik air. Ya, fikih kayak gini nih. Ketika pas apa namanya sholat pakainya tayamum, tiba-tiba ada gemericik air. Wah, berarti kan air ada kan gitu. Apakah perlu membatalkan sholatnya atau dia perlu selesaikan sholatnya? Maka jawaban adalah dia selesaikan sholatnya hingga akhir. Ya, dia selesaikan sholatnya hingga hingga akhir. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sekarang begini, sesuatu yang perlu saya sampaikan juga, mungkin belum dipahami oleh banyak orang, ya, bahwa itu apa namanya, jangan bermudah-mudahan tayamum, ya, jangan bermudah-mudahan tayamum. Jika wudhu itu masih bisa, meskipun ada sakit di sebagian anggota tubuh, ya. Contoh, ya, misalkan 2 tangan, ya, 2 tangan itu apa namanya luka misalnya, akhirnya tayamum. Jangan, selama itu muka masih bisa dibasuh, ya kan? Kemudian kepala masih bisa diusap, kaki juga bisa dibasuh, atau mungkin ketika pas diperban mungkin bisa di apa ngusap serban apa perban, ya. Maka jangan langsung diganti tayamum, gitu, ya. Jadi apa yang bisa dibasuh basuh gitu aja. Apa yang nggak bisa dibasuh diusap. Kok enggak ya nggak apa-apa, gugur udah. Jadi begitu. Misalkan pipi ya kan gitu. Pipi ada luka misalkan gitu. Jangan langsung buru-buru tayamum, jangan. Ya, ya cukup apa namanya yang bagian tidak sakit itu dibasuh. Yang sakit nggak usah dibasuh, gitu aja. Kalau bisa diusap pakai diusap ya, paham diusap saya udah terangkan ya. Itu apa namanya? Maka diusap. Jika tidak ya gugur gitu aja. Nah, jadi jangan bermudah-mudahan untuk apa? Untuk tayamum. Misalkan kaki dua-duanya ya, dua-duanya sakit ya. Atau mungkin karena apa? Gatel nggak boleh karena air. Ya udah, tetap wudhu ya. Tetap wudhu semuanya dibasuh kecuali kaki gitu. Seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudahan apa? Udah ganti tayamum, ganti tayamum. Tidak ya. Jadi tayamum itu untuk memang benar-benar ketika pas tidak bisa menggunakan air sama sekali, ya. Ketika tidak bisa menggunakan air air sama sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan, gitu. Kemudian sekarang adalah bagaimana cara praktek tayamum, ya. Bagaimana cara praktek tayamum. Jadi praktek tayamum itu, ya, apa namanya? Wah, ini harus prakteknya gimana nih? Eh, jadi gini, saya visualisasikan aja ya. Jadi
Berapa kali tepukan? Ya, berapa kali tepukan? Jadi tepukannya itu satu kali saja. Tepukannya itu satu kali saja. Jadi peluk-peluk ya kita tepukkan kedua telapak tangan kita ya ke apa ke debu ya. Habis begitu tiup. Ya, misalkan kita tebang gitu, udah. Ini tangan kita tiup. Katakanlah dua tangan ya, dua tangan. Oke, baik. Terus habis begitu usapkan bagian jari jemari ini. Ini jari jemari, ini jari jemari ya ada debunya. Ini tangan ini telapak tangan sini itu juga ada debunya. Jadi cukup yang di jari jemari saja, gitu. Nah, ya, udah. Terus setelah itu, yang ini yang di telapak sini, jangan. Yang di telapak sini itu untuk tangan sampai pergelangan saja, gitu. Paham nggak? Paham ya? Pak Imam, paham Pak Imam? Paham, paham. Paham ya? Baik. Allah. Jadi seperti itu. Itu caranya seperti itu, ya. eh Bagaimana hadis apa nih atayamu dorbatun lil wajh wa dorbatun ya filiat ya apa namanya eh jadi tayamum itu dua tepukan ya, tepukan untuk satu untuk wajah dan tepukan untuk tangan ya, itu jika memang debunya itu sedikit ya, atau kemudian eh yang tangan tadi ikut keusap semua misalkan gitu, itu maka eh, dua kali ya. Ya. Tapi secara syariat itu satu kali, meskipun ada hadis dua kali, maka maksud dua kali adalah seperti tadi itu ya. Kemudian ada juga ya pendapat sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Hambali juga ya, itu sampai siku ya. Jadi ngusap debunya tadi itu bukan di telapak tangan saja, tapi di sampai siku. Maka kalau ada yang sampai siku, jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Kok misalkan kalau kita baca kitab Matan Abu Syuja itu, ya itu sampai siku ya, itu sampai sampai siku. Maka ada seorang dokter ya, seorang dokter alumni Madinah, ya, masa mengatakan bahwa tidak ada pendapat ulama yang mengatakan sampai siku. Wah, ini terlalu sembrono ya, ya kurang teliti ya, kurang teliti, kurang teliti dalam fikih ya. Jadi ada pendapat itu ada. Ya. Pendapat itu ada. Jadi sampai sampai siku. Jadi seperti itu. Atau juga sebagian orang juga gitu yang kurang teliti juga ada. Tangan saja. Ya Allah ya Rabb. Ya, itu juga ada yang seperti itu. Saya pernah soalnya mendapati orang kayak gitu dan itu satu terlalu ini apa ya? Mungkin mungkin saja ilmunya baru sampai segitu dan belum membaca kitab-kitab yang. Jadi seperti itu. Maka cara tayamum seperti itu ya sangat mudah, ya. Jadi sangat mudah dan tinggal kita apa namanya tinggal kita praktekkan. Nah, baru hari ini atau kemarin ya itu ada seorang akhwat WhatsApp saya bertanya, Ustadz, saya haid, ya. Kemudian saat waktu subuh, ya, saat waktu subuh saya suci, tapi ya, saya tidak bisa mandi junub soalnya saya sakit, gitu. Nah,
bagaimana sholat subuh saya ini? Dan itu tanyanya udah jam 8 atau jam berapa gitu ya. Eh, Wah, ini nih apa namanya eh, apa namanya kurang paham dia ya. Jadi seharusnya saya bilang gini, seharusnya tadi ketika waktu subuh jika memang tidak bisa mandi cukup tayamum saja. Habis tayamum sholat, udah ya. Habis tayamum sholat gitu. Nah, kemudian eh adapun sekarang udah jam 8 ya. Udah jam 8 itu kalau belum sholat ya udah nanti segera tayamum sholat kodok tadi yang sholat subuh tadi ya. Itu jawabannya seperti itu. Nah, ini kan coba bayangin karena tidak apa ya, karena tidak tahu ilmunya ya. Jadi dulu ada seorang sahabat ya, siapa ya, Amr bin As atau Ammar bin Asir, saya terlupakan, mohon maaf. Em, Satu ketika dalam kondisi peperangan ya, kemudian juga cuaca sangat dingin dan jauh dari Rasulullah, jauh dari Madinah, tiba-tiba apa namanya mimpi basah. Ya, sahabat ini mimpi basah. Nah, karena mimpi basah, akhirnya eh lah ini kan kalau wudhu kan tayamum ya gitu. Lah kalau mimpi basah begini gimana nih? Ya, akhirnya dia guling-guling, guling-guling ke tanah. Ya Allah ya Rob. Jadi guling-guling ke tanah gitu ya, guling-guling ke tanah gitu. Ya Allah ya Rob. Akhirnya setelah itu baru sholat. Nah, sesampai di Madinah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yakfika antadriba biyadaika hakada gitu, kira kurang lebih. Padahal sebenarnya cukup bagi kamu untuk kamu tepukkan tanah kedua tangan kamu tepukkan ke tanah gitu. Maksudnya itu cukup tayamum saja. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi junub, ya kan, itu bisa digantikan toharohnya dengan tayamum gitu. Maka itu kalau dalam kondisi tadi tidak bisa menggunakan air karena tadi sangat dingin atau mungkin tadi sangat atau lagi sakit ya, padahal dia sedang kondisi apa namanya hadas besar, baik junub maupun haid, maka cukup dengan tayamum gitu. Jadi seperti itu nih, kejadian yang seperti ini ya terjadi yang apa namanya, andai kata udah punya ilmu tentunya tidak akan bingung ya. Tapi karena belum punya ilmu mungkin saja, wah nanti dikodok nanti saja waktu subuh gitu mungkin ya. Ini keputusan yang kurang tepat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kemudian misalnya ya, misalnya kalau dalam kondisi safar, ya. Ini coba perhatikan. Ini agak mikir sedikit. Kalau dalam kondisi safar misalnya, air tidak ada, ya kan? Air tidak ada, tapi kemudian nanti apabila berhenti, itu bisa dapat air. Tapi sholatnya mundur, gitu. Jadi lebih baik memundurkan sholat atau sholat tepat waktu tapi dengan tayamum, gitu ya. Maka coba perhatikan, kalau misalnya bus, ya, atau mungkin kereta, ada kata kereta bisa, tapi kalau kereta mah sekarang udah ada air, katakanlah bus, ya. Jadi bus atau mungkin satu angkutan apapun, kalau misalnya, ya, dia dalam kondisi safar, maka bagi seorang musafir, waktu duhur adalah waktu asar adalah waktu duhur. Oke? Waktu maghrib adalah waktu isya adalah waktu maghrib.
Artinya dia bisa menjamak takdim atau takhir, itu ada keluasan di situ. Nah, misalnya ketika seseorang berangkat menggunakan bus, berangkatlah dia jam katakanlah jam 10 atau jam 11, tiba-tiba tidak ada air, ya. Ketika mau sholat duhur ternyata tidak ada air misalnya, tidak ada. Kemudian coba dia perhatikan dulu, kira-kira dia akan berhenti kapan? Ya, dia akan berhenti kapan? Jika dia berhenti di salah satu waktu, misalkan waktu duhur atau waktu asar, katakanlah nanti jam 2 siang, berarti waktu duhur. Atau mungkin jam setengah 3, atau di waktu asar misalnya, di jam 4 atau jam 5 bahkan mungkin, maka itu masih waktu asar, dan tadi waktu asar adalah waktu duhur adalah waktu asar. Sehingga dia undurkan sholatnya nanti, waktu jam 5 nanti, kira-kira. Ya, waktu waktu duhur nanti. Apa? Jam 5 nanti. Atau jam 2 nanti. Misalkan gitu. Dengan menggunakan air secara sempurna dan dia sholat secara sempurna. Akan tetapi, ya, akan tetapi jika memang dia tahu bahwa wah ini kayaknya sampai selesai waktu asar pun berarti sampai nabrak maghrib, ternyata ya tidak ada waktu ini ya, tidak ada waktu berhenti, maka dia sholat apa adanya. Bisanya duduk ya duduk, bisanya cuma pakai tayamum ya tayamum. Jadi seperti itu, ya. Nanti apa namanya? Kemudian, ya, pertanyaannya, apakah dia bisa menjamak kosor di apa namanya di mobil, gitu ya? Apakah dia bisa menjamak kosor di mobil? Maka jawabannya boleh, ya. Jawabannya apa? Jawabannya boleh karena statusnya dia adalah musafir dan musafir itu masyakoh yang berat. Ya, jadi seperti itu. Tapi apabila tadi masih ada kesempatan untuk bisa mengerjakan secara sempurna dengan duduk, maaf, dengan berdiri, dengan memakai air, ya, dan menghadap kiblat, ya, maka tunggu waktu, ya, tunggu waktu. Ya. Jadi seperti itu kira-kira, ya. Jadi jangan sampai bingung sebisa mungkin. eh, itu cara pengamalannya. Kemudian berkaitan dengan tayamum juga, ya, berkaitan dengan tayamum juga. Ada sesuatu yang cukup menarik ini sebagai tambahan saja. Ini minal lataif ya. Sesuatu yang menarik itu. Ada perdebatan ya. Dulu Soekarno itu pernah bilang begini. Kan sekarang udah ada sabun. Ya. Jadi kalau sesuatu dijilat anjing ya, itu nggak usah pakai tanah lah. Udah tinggal air aja sama sabun selesai. Ya. Terus ya itu kan secara fikih kan nggak bisa seperti itu ya. Meskipun udah ada sabun pun tetap aja hanya tanah yang sah. Akhirnya dijawab sama M. Natsir. Loh dulu tayamum juga pakai debu. Sekarang ada bedak. Ya kan gitu. Toh kalau tayamum pakai bedak juga nggak sah. Ya, subhanallah ya mulia. Itu jawaban M. Natsir seperti itu. Masya Allah. Jadi ini perhatikan. Jadi jangan mentang-mentang sekarang udah ada bedak. Tayamumnya pakai bedak. Ya. Itu dandan apa? Tayamum gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik ya. Karena itu syariat dan tidak boleh diubah-ubah. Ya, syariat dan tidak boleh diubah-ubah. Ya, itu itu berkaitan dengan tayamum ya. Nah, itu saya kira seperti itu ya. Barakallahu fikum. Berkaitan tayamum jadi sangat mudah insya Allah. Eh, apa namanya? Jadi tayamum tadi sekali lagi hanya untuk satu 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 ibadah saja.
Baik, saya kira itu Barakallahu fikum, pas setengah jam kira-kira untuk penjelasan tayamum ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang baru. Baik, Barakallahu fikum. Kita jawab pertanyaan ya. Ini Ustadz Imam tanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Apa batasan tidak ada air? Kalau di rumah tidak ada air, apakah wajib ke rumah tetangga? Oke, baik, Barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang itu tidak ada air di rumah, apakah dia harus mencari? Iya, benar. Ini belum kita bahas juga. Nah, jadi apakah dia harus mencari? Iya, dia harus mencari, ya. Mencari dulu sampai apabila tidak ada ketemu sama sekali, dia baru boleh boleh tayamum. Nanti sebagian ulama Syafi'i itu memberikan satu apa namanya hmm, satu batasan ya, berapa farsah begitu ya, berapa mil gitu ya, saya tuh lupakan, tapi intinya kalau dan itu pendapat Syafi'i ya, intinya adalah kita harus mencari dulu. Nah, itu harus kita mencari dulu ya. Jadi kok satu farsah itu kira-kira 1,6 mil ya, 1,6 mil ya. Itu seperti itu ya, coba 1,6 mil itu berapa kilo, satu kilonya, 1 mil berapa kilo? Iya, 1,8. 1 1,8 mil. Ya, atau 1,8 ya, berarti kali 6. iya, coba kira-kira segitu Pak Imam, arah ke barat, Hmm, timur, utara, selatan gitu. Jadi harus iya. ke rumah tetangga dulu ya, ke masjid lah Pak Imam. Iya, ke masjid. Bagaimana jika air sedikit hanya bisa membasuh sebagian anggota wudhu ya? Nah, itu berarti harus nyari dulu. Jawabannya di pertama ya, jawabannya di pertama sebenarnya ya. Mungkin jangan-jangan saya belum sempat nerangkan untuk, jadi wudhu itu cukup dengan satu mud ya, cukup dengan satu satu mud. Berarti kalau misalkan berarti 1 liter, 1 liter, eh, 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 apa namanya 1 liter air kurang lah ya, 1 liter air kurang itu udah bisa untuk wudhu. Jadi wudhu itu coba tidak harus menggunakan air banyak-banyak sebenarnya, ya kan? Jadi satu aqua gelas itu sebenarnya bisa, udah cukup. Itu satu mud. Ya. Jadi yang penting itu basah aja. Misalkan diilingkan dikit gitu ya. Misalkan gini, ilingkan dikit gitu. Langsung diginiin. Hmm. Yang penting basah. 2, ilingkan dikit aja. Yang penting basah. 3. Tuh. Kalau misalkan ya khawatir nggak cukup pun, cukup dengan 1 kali aja, 1 kali basuh. Gitu. Yang penting ini basah, udah basah. Gitu. Juga dengan tangan, ya, terus kaki. Itu cukup sekali sebenarnya. Saya pernah nyoba kok, dengan 1 gelas aqua itu udah cukup. Ya, jadi cukup dan nggak perlu banyak-banyak. Karena dulu kan pada zaman Rasulullah juga air itu ngambilnya jauh. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ngambil air itu jauh. Itu kan pakai apa? Pakai, kok bahasa kita pakai kirbah, kirbah, kirbah gentong gitu. Diangkut dari jauh gitu. Diangkut dari jauh terus dibawa ke rumahnya. Itu makanya wudhu itu kenapa kok dikit-dikit gitu. Kemudian eh, eh, mandi pun juga cuma 5 sok ya. Eh, itu sok ila ya. Barakallahu fikum. Itu juga seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Maka
eh, apa nih, apabila itu sampai nggak bisa untuk basuh sebagian anggota wudhu juga, waduh ini berarti sedikit banget airnya gitu kan. Tapi andai kata terjadi pun silakan dicari dulu. Baik, saya kira itu jawabannya. Barakallahu fikum. Eh apa di luar materi? Izin bertanya dulu. Kalau misalnya ketiduran sebelum maghrib dan ketika bangun waktu isya, sholat maghrib atau sholat isya dulu. Ya, baik. Jadi di sini ya wujub tartib ya. Jadi tartib itu wajib. Bangunnya meskipun bangun isya maka tetap mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu gitu. Dan itu fatwa resmi dari Syekh bin Baz juga. Jadi misalkan antum bangun maghrib ternyata antum ikut sholat isya ya antum sholat isya maka nanti ketika pas di eh rakaat ketiga jangan bangun bersama imam. Jangan bangun bersama imam. Jadi nanti antum rakaat ketiga itu langsung tahiyat, langsung salam, habis begitu langsung berdiri lagi, ikut imam lagi dengan niat sholat isya. Begitu. Jadi harus kita jadi gini, ikhtilafu niat ya. Berbeda niat antara imam dan makmum itu hukumnya sah. Itu hukumnya sah. Jadi seperti itu. Bahkan sebenarnya apabila memang masih ada waktu antara adzan dan iqamat, hmm, maka antum kerjakan dulu sholat maghrib itu di antara adzan dan iqamat itu. Iya, antara adzan dan iqamat itu. Termasuk ya kalau seseorang itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi musafir misalnya. Dalam kondisi musafir belum sholat duhur, mampir di masjid pas sholat asar gitu. Nah, itu fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah. Antara adzan dan iqamat itu sholat 2 rakaat ya diniatkan mengkosor duhur itu hukumnya boleh sah. Baru kemudian setelah itu sholat asarnya bareng sama imam gitu. Bareng sama bareng sama imam. Jadi antara adzan dan iqamat itu nggak usah sholat sunnah. Jangan niat jangan niat sholat sunnah niatnya mengkosor apa? Mengkosor sholat duhur yang belum dikerjakan. Baru sholat asar bersama imam. Ya itu ada pembahasan seperti itu. Termasuk ini tadi antum ketiduran tiba-tiba pas isya loh udah isya gitu ya misalkan ya udah ya mumpung belum iqamat segera sholat sholat maghrib habis itu sholat isya bersama jadi seperti itu ya barakallahu fikum tapi andai kata nggak ada nggak ada ini nggak ada kesempatan untuk sholat maghrib dulu ya udah bersama imam tapi nanti di rakaat ketiga langsung atahiyat langsung salam langsung berdiri lagi. Nanti nggak usah selesaikan tahiyat nggak apa-apa misalkan sampai Attahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah, habis begitu langsung assalamualaikum. Gitu. Dan itu sah menurut eh, empat mazhab. Jadi karena sholawat itu menyelesaikan sholawat sampai akhir itu hanya hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Ya, begitu ya, barakallahu. Jadi masalah Muhammad ala Muhammad. Jadi nggak usah kama sholatu ala Ibrahim wa ala Ibrahim Majid wa barik ala Muhammad. Wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nggak harus seperti itu ya, barakallahu. Oke, udah selesai. Baik, silakan masih ada Afwan, pertanyaan? terakhir Ustaz. Enam. Iya, silakan Ustaz. Untuk tahiyat pertama itu Mm-mm. pendapat yang lebih kuat itu hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja kah? Ah, baik, barakallahu. Ya. Jadi justru ya, saya belum pernah mendapatkan mazhab yang mewajibkan sholawat. Ya. Jadi mewajibkan sholawat pada tahiyat pertama gitu ya. Jadi semua itu hanya sampai apa? Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dan tanpa wahdahu la syarikalah ya. Ini perlu diingat semuanya. Tanpa wahdahu la syarikalah. Ya. Jadi yang ada wahdahu la syarikalahnya itu kalau kita habis wudhu. Ya, kalau habis wudhu itu kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu ada wahdahu la syarikalah. Nah, adapun kalau atahiyat itu tanpa wahdahu la syarikalah. Nah, ini yang eh, ternyata ketika pas saya ngisi itu ada sebagian jamaah yang belum belum paham itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung berdiri ke rakaat ketiga. Bagaimana jika sholawat? Ya, kalau fatwa resmi dari Syekh bin Baz dalam majmu' fatwanya maka sunnah saja. Itu hanya sunnah saja, tidak sampai wajib. Dan ketika pas kita belajar belum pernah mendapati madzhab manapun yang mewajibkan. Jadi cukup wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan di apa namanya atahiyat terakhir pun itu sholawat ada apa namanya ada perbedaan pendapat ulama itu di tahiyat terakhir. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i itu sunnah, sunnah saja, Pak Imam. Jadi andai kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh langsung salam itu udah sah menurut madzhab Syafi'i. Ya. Tapi kalau dalam madzhab Hambali sholawat itu hukumnya wajib, tapi wajibnya itu hanya sampai yang penting sholawat gitu aja. Jadi kalau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad itu udah sah, langsung salam itu udah sah. Ya, tapi ya masuk ya cuman Nabi Muhammad aja ya tambahilah keluarganya tuh ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan cuma 1 detik gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad langsung salam. Assalamualaikum itu udah selesai udah sah. Ya, begitu ya Ustaz Imam. Satu lagi, eh, Ustaz, Baik, silakan. Ha. tentang doa sebelum salam itu Mm-mm, eh, yang Anda tahu ya, Allahumma inni mm-mm, a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inna ala mm-mm. dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah boleh ditambah dengan doa-doa yang lain? Oh ya, Syukran. ha. Barakallah. Jadi di dalam hadis Bukhari Muslim, summal yataharra minad du'ai masya. Ya. Jadi kalau udah selesai atahiyat, udah sampai sholawat itu, dia silahkan ya mencari doa yang dia mau. Ya masya, apapun. Justru di situ adalah waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Bahkan ada sesuatu yang menarik begini Ustaz Imam. Syekh Utsaimin rahimahullah itu mengatakan, apabila kita setelah selesai tahiyat, setelah selesai sholawat, habis itu kita doa, meskipun kamu doanya itu panjang sampai setengah jam baru salam, itu lebih baik daripada apa namanya setelah salam baru doa. Coba menarik kan? Itu di fatwa Syafi'i begitu. Jadi setengah jam itu baru salam itu lebih baik. Karena itu waktu mustajab doa gitu. Nah, adapun kalau apa namanya kalau waktu mustajab doa itu sebelum salam kan sudah disepakati oleh ulama karena hadisnya sahih. Tapi kalau doa setelah setelah salam ya itu masih khilaf di antara ulama. Kalau jumhur ya Hanafi, Maliki, Syafi'i memang dianjurkan. Tapi kalau mazhab Hambali nggak dianjurkan. Itu. Tapi kalau Syekh bin Baz termasuk memfatwakan gitu juga, tidak dianjurkan untuk berdoa setelah sholat 5 waktu. Tapi kalau habis sholat sunnah malah boleh. Itu fatwa Syekh bin Baz dalam hal ini. Tapi ala kulli hal ini masih khilaf ya dan jumhur ulama mengatakan tetap disunahkan. Ya, itu tetap disunahkan untuk berdoa gitu. Adapun yang tidak doa setelah sholat 5 waktu itu ya ngikuti madzhab Hambali saja. Jadi seperti itu. Nah, itu apa namanya? Nabi sendiri pun juga diriwayatkan bahwa beliau sebelum salam mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Itu kan artinya bahwasanya beliau memang tidak menganjurkan tapi beliau kan mengamalkan ini, kadang mengamalkan itu dan seterusnya.
doa-doa yang lain juga banyak sebenarnya. Apa seperti Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada riwayat Muslim, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kan berarti kan banyak riwayatnya kan? Nah, itu banyak riwayatnya. Kalau kita baca semua kan Masya Allah itu. Ya, mungkin benar kata Syekh Utsaimin setengah jam. Iya, barakallahu fiik. Iya, baik. Seperti itu mungkin Ustaz Imam. Barakallah. Heeh. Ya, syukran jazakumullah khair. Baik, barakallah jazakallah khairan. Baik, saya kira itu ya untuk materi kita pada malam hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi tadi? Hmm, sudah ya? Baik, berarti jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Kalau bisa jam jam 8 diusahakan udah bisa pada kumpul. Ya, terima kasih. Semoga kita semua diberi istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Saya minta maaf jika ada salah kata. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.